jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti di podcast video Sayaga Hipnoterapi. Kali ini saya lagi-lagi ditemani oleh partner saya, sahabat saya, Dr. Anto. Halo Dok, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, terima kasih Bu Widi. Iya, kita mau bahas apa ya hari ini? Nah, ini kebetulan beberapa waktu yang lalu kan saya juga habis mengikuti ini ya pertemuan jiwa dan nafsa. Nah ini mungkin masih menjadi concern saya bahwa masih banyak yang menganggap curhat ini sebagai solusi untuk berbagai permasalahan mental emosional. Nah ini menarik mungkin yang ingin saya diskusi gitu ya. Apalagi kan Ibu juga psikolog. Saya mungkin punya pandangan tersendiri terhadap bahaya curhat. Karena menurut saya sudah berbahaya ini, Bu. Iya, oke. Wah, menarik nih. Gimana tuh, Dok? Bahayanya seperti apa sih? Begini, mungkin kalau curhat sebetulnya kan ini proses yang kalau dari psikologi ataupun dari hipnoterapi itu kan kita sebut sebagai proses rilis ya. Bahwa orang punya masalah. Ya kalau dia diem terus, dipendem terus, ya mungkin kan ini memang juga jadi masalah kan. Dan orang lain juga tidak tahu dia punya masalah. Betul. Otomatis kita juga tidak bisa membantu apapun, otomatis kan. Maka ya memang ada fase di mana curhat ini ya memang harus dilakukan. Dalam artian orang tersebut harus mengeluarkan apapun unek-uneknya, apapun masalahnya kan begitu. Tapi kenyataannya ternyata ada fase di mana curhat ini justru jadi bumerang untuk si orang ini, orang yang punya masalah tersebut. Nah itulah yang saya bilang jadi bahaya. Betul. Iya, baru tahu saya Dok. Karena seringkali kan gini, ketika ya tadi dokter bilang, ketika ada masalah kalau dipendam terus itu juga akan menjadi tambah masalah. Tapi ternyata kalau curhat pun kok jadi masalah juga ya, gitu. Ini sebenarnya masalah yang kalau misalnya curhat ya, orang kan pasti nyari curhat itu bisa saja ke orang tua atau misalnya nyari orang yang dipercaya, dirasa nyaman untuk dia berbagi cerita gitu. Nah ini biasanya akan menjadi bahayanya lebih ke orang yang dicurhati atau misalnya ke diri dia juga. Karena itu kan sebenarnya sudah menjadi pelepasan gitu ya, boleh dibilang pelepasan beban permasalahan dia. Agak menggelitik nih pendapat dokter nih. Nah, makanya betul tadi apa yang Bu Widi baru sampaikan kan. Memang bahaya yang pertama adalah bahaya konfidensial atau kerahasiaan ya kan sudah tentu ya. Masalah orang itu kan bervariasi. Dari yang ya biasa atau umum lah sampai masalah-masalah yang sensitif. Nah, begitu dia cerita atau curhat ke orang yang salah, dalam artian orang ini berpotensi menyebarkan kemana-mana. Ya kembali kalau tadi masalahnya umum kayak, ya ternyata saya punya jerawat, ya itu kan nggak masalah gitu kan. Semua orang tahu juga, ya sedunia tahu juga maybe, mungkin bagi beberapa orang nggak masalah gitu kan. Tapi katakanlah ternyata ini masalah rumah tangga, ini masalah dia dengan orang tuanya, ini masalah dia dengan pacarnya, ini masalah ya. Masa-masa yang sensitif seperti itu, ketika kita tidak bisa menjaminkan kerahasiaan kita ke orang lain, tentu saja orang tersebut sebetulnya, ya dia mau cerita juga sah-sah saja. Nah, tidak ada hukum yang melarangnya. Maka ya masalah pertama betul, kerahasiaan itu tadi. Nah, tapi yang mau akan saya banyak lebih bahas di sini adalah dari segi kitanya atau dalam artian orang yang bermasalah tersebut. Ya, karena begini. Dari pengalaman saya dan ketika saya mempelajari hipnoterapi, ada tiga tipe orang yang justru curhat ini menjadi sesuatu yang berbahaya kalau kita terlalu katakanlah memfasilitasinya. Yang satu adalah orang yang tidak sadar tentang masalah sebenarnya. Jadi orang ini tuh banyak cerita, banyak curhat, dan biasanya curhat ini akhirnya malah menyalah-nyalahkan orang lain. Gitu kan, wah ini tua saya gini-gini, pasangan saya gini-gini, terus aja begitu. Kayaknya semua orang di dunia ini bermasalah, kecuali dia. Karena dia yang jadi korban. Tapi kadang-kala ternyata orang yang seperti ini, orang yang tadi, yang merasa bahwa semua orang ini jahat, semua orang ini bermasalah, justru dia
yang mempunyai masalah. Ya, itu satu. Jadi orang yang tidak sadar bahwa ternyata dirinya yang bermasalah. Yang kedua adalah orang yang ternyata dalam tanda kutip menikmati masalahnya. Ciri-cirinya orang ini banyak curhat, tapi begitu dikasih tahu dikit aja, dia bilang, Anda tuh nggak ngerti masalah saya kayak gimana, Anda nggak ngerti betapa sakitnya saya. Nah, banyak gitu dong, itu tuh mulai itu. Jadi seolah-olah kita kasih tahu, dia cuma ya udah terus melengos atau terus mungkin kita akan dengar dari orang lain, kamu tahu nggak? Dia tuh baru cerita gini-gini. Oh, dah. Itu berarti dia kemana-mana tuh. Dia menikmati itu. Nah, yang ketiga adalah orang yang malah bangga sebetulnya dengan masalahnya. Jadi dia menceritakan itu ibarat seorang pahlawan perang yang menceritakan betapa ini luka ini dulu pada saat itu saya ketembak Belanda pada saat perang. Nah, dia seperti itu. Jadi dia menceritakan betapa penderitaan dia, betapa dia menderita, betapa dia terluka, betapa dia menahan segala beban penderitaan ini. Tapi dia menginginkan sebetulnya dalam hati menginginkan bahwa dia menjadi diangkat oleh orang yang mendengarkan ceritanya bahwa oh iya kamu hebat, ternyata kamu kuat, oh ternyata kamu bisa dan segala macam. Nah itu. Jadi ibarat orang yang jatuh dari tebing, kemudian dia melihat ke atas dan tuh saya udah jatuh tuh dari sana tapi saya masih hidup. Kan kuat ya saya ya. Jadi sebetulnya butuh pengakuan. Nah, kenapa 3 orang ini menjadi tipe yang berbahaya kalau kita akhirnya hanya memfasilitasi curhatnya saja? Karena orang-orang di 3 golongan ini akan seolah-olah mendapatkan tadi legitimasi bahwa masalahnya memang berat dan wajar kalau dia tidak bisa lepas dari sana. Atau bahkan itu tadi, dia mendapatkan ya seolah-olah jadi prestis untuk dirinya bahwa dia menjadi orang yang kuat, orang yang tidak gampang menyerah. Nah inilah yang saya bilang, hati-hati kalau kita mendapatkan curhat dari 3 golongan ini. Ya sebisa mungkin ya saya tentu saja kita tidak bisa bilang ya jangan didengerin lah ya karena kasihan juga gitu kan. Betul. Cuman ya hati-hati kalau Anda terlalu memfasilitasi oh iya dan tidak mengarahkan untuk solusi, karena biasanya ketika kita mengarahkan solusi besok dia nggak mau cerita lagi sama kita. Besok dia akan pindah ke orang lain. Nah, kalau sudah begitu ya sudah nggak masalah, berarti kan bukan salah kita. Tapi kalau mendapatkan 3 golongan, hati-hati, jangan terlalu dilegitimasi karena nanti itu akan malah menjebak dia dalam masalah. Menarik sekali nih dok. Karena gini kan, saya sebagai seorang psikolog, dokter juga sebagai seorang dokter ya pastilah dokter ketemu dengan pasien juga seringkali ada keluhan. Dok, saya tuh sakit mah, ini udah bertahun-tahun gara-gara ini, gara-gara itu, banyak lah gitu ya. Kita tidak bisa menolak ya pasien yang datang. Begitu halnya dengan saya. Saya juga tidak bisa menolak klien yang datang gitu. Nah, padahal orang-orang yang ini kan sebenarnya mereka lakukan seolah-olah gitu, seperti mencari pertolongan padahal bukan gitu. Seolah-olah minta pertolongan padahal tidak gitu ya. Dan itu menjebak mereka sendiri dan juga itu yang akan membuat mereka juga tidak menyelesaikan masalah. Kalau yang saya tangkap artinya mereka juga tidak butuh penyelesaian ya dok ya. Betul. Gitu. Nah ini ada nggak mungkin bukan trik ya, lebih pesan yang ingin dokter sampaikan. Kalau seandainya orang yang kita dapatkan klien atau pasien ya, orang seperti ini, apa yang harus profesi kita yang lakukan itu, dan juga untuk orang ini agar menyadarkan bahwa apa yang dia lakukan gitu kan itu tidak menyelesaikan masalah dia atau tidak menolong dia gitu. Nah itu ada nggak dok? Ya karena itu kan kalau dalam bahasan kita sebagai hipnoterapi yang ini juga sudah mulai saya terapkan di dunia kedokteran saya, karena betul tadi apa yang Bu Widi sampaikan, datang ke saya keluhan penyakit yang harusnya itu bukan penyakit yang berulang, seperti misalnya penyakit lambung, penyakit darah tinggi, penyakit gula dan segala macam. Ini harusnya penyakit yang segera mendapatkan penanganan dan cepat diatasi, gitu. Tapi itu tadi karena
terlalu dimanja oleh penanganan kita justru ya kalau sebagai seorang dokter kadang-kadang kita langsung ya udah obat gitu kan ya karena kadang-kadang ya pasien juga maunya itu. Kembali ini memang kadang-kadang masalah pengetahuan dan keinginan dari pasien. Tapi kalau saya selalu langsung stop dulu. Ketika dia cerita, oh ini saya sakit ini sudah berulang kali, setiap bulan kumat dan lain-lain. Oke, sekarang begini, Anda betul-betul mau sembuh atau tidak? Anda ke saya cari solusi. Kalau saya dari segi dokter ya, Anda ke saya cari solusi atau cari obat. Atau itu tadi, kalau dia ingin menceritakan masalahnya, oke, saya mohon maaf, saya mungkin tidak punya waktu kalau hanya untuk mendengarkan curhat. Tapi kalau Anda ingin berkonsultasi mencari solusi, saya akan sediakan waktu. Nah itu bedanya, karena tetap yang pertama adalah kita butuh kesadaran, keaktifan, dan akhirnya keterbukaan dari dia mengenai masalahnya untuk mau selesai. Tanpa ada 3 ini, ya kalau saya, itu tadi, kalau sekedar mau curhat, saya mohon maaf. Ya mungkin adalah orang lain yang itu tadi bersedia mendengarkan curhat Anda tanpa solusi. Gitu kan. Tapi kalau Anda mau curhat ke saya secara profesional, ya pasti ya itu tidak akan mungkin kalau kita tidak mau mencari solusi. Nah, jadi pesan saya adalah ya kalau ketemu 3 golongan ini ya kembali tadi ya kita berusaha mengingatkan dia. Mungkin juga ada sebabnya kalanya mungkin dia memang tidak tahu, tidak mempunyai bayangan penyelesaiannya seperti apa. Nah itu kan masih bisa. Oke, kita dengarkan, kita coba kasih arahan. Tapi itu tadi begitu ada wah kamu mah nggak tahu penderitaan saya kayak apa. Nah udah, ini sudah tanda-tanda bahwa oke, ya sudah cukup ya. Sepertinya saya ada kesibukan lain. Mungkin begitu, agak kejamnya ya, versi agak kejamnya. Mungkin itu. Baik, waduh menarik sekali ya dok ya pembahasan ini. Kalau diteruskan sebenarnya cukup panjang ya. Tapi kita ambil intinya saja. Intinya adalah kita sebagai hipnoterapis gitu kan. Dokter yang utamanya adalah sebagai seorang dokter dan saya sebagai seorang psikolog, artinya kita harus benar-benar bisa membatasi mana yang orang ini butuhkan. Kalau memang dia membutuhkan hanya sekedar curhat, berarti kan kita harus bisa mengedukasi dia, artinya mengingatkan dia apa yang sebenarnya dia butuhkan. Kalau misalnya hanya sekedar curhat-curhat berarti bukan ke kita dong gitu ya. Atau memang kalau misalnya butuh penyelesaian, oke, kita terima, kita bantu seperti itu. Baik, Kawargian Sayaga, aduh sangat menarik pembahasan kali ini. Terima kasih kalau misalnya para Kawargian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikomentarkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin ingin diketahui lagi lebih banyak tentang hipnoterapi atau layanan kami, silakan kunjungi hipnoterapibandung.com dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, pastinya bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Salam eling waspada lan sayaga.